Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Icona Laviana Putri dari kelas PGMP 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait tugas pembuatan media pembelajaran konkret dengan tema Papan Pahlawan Indonesia. Media ini digunakan untuk membantu siswa memahami materi terkait perjuangan tokoh nasional dan daerah di Indonesia pada pelajaran IPS kelas 5 atau kelas 6 SD atau MI. Materi ini juga berisikan pengenalan berbagai tokoh nasional dan daerah beserta asal wilayahnya, serta nilai-nilai perjuangan yang dapat diteladani. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu, melalui media Papan Pahlawan Indonesia ini, siswa diharapkan dapat menyebutkan nama dan daerah asal beberapa tokoh nasional dan daerah Indonesia, memahami perjuangan dan jasa para pahlawan bangsa, menunjukkan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta meneladani nilai-nilai kepahlawanan seperti keberanian, semangat juang, dan cinta tanah air. Nah, selanjutnya untuk deskripsi media ini saya beri nama Papan Pahlawan Indonesia, berbentuk papan besar berbahan dasar dari kardus tebal yang ditempeli peta Indonesia di bagian tengahnya. Nah, di atas peta tersebut terdapat gambar-gambar tokoh pahlawan nasional dan daerah seperti misal Soekarno dan Hatta itu dari Jawa, Cut Nyadin dari Aceh, Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, Pattimura dari Maluku, Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Ki Hajar Dewantara dari Yogyakarta, Frans Kasiopo itu dari Papua. Nah, jadi setiap gambar tokohnya itu ditempel mengarah ke daerah asalnya di peta. Nah, ini menggambarkan benang atau panah kecil sebagai penghubungnya. Di bawah setiap foto terdapat kartu kecil berisikan informasi singkatnya, seperti adanya nama tokoh, asal daerah, perjuangan singkatnya, dan nilai kepahlawanan utamanya, misalnya keberanian, patriotisme, rela berkorban, atau semangat persatuan. Media ini dibuat menggunakan kardus tebal, kertas berwarna, kertas foto, lem, dan spidol warna-warni agar tampilannya menarik, edukatif untuk siswa di sekolah dasar. Nah, yang selanjutnya itu ada langkah-langkah penggunaan medianya. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan pertanyaan pemantik seperti siapa pahlawan yang kalian kagumi, dari daerah mana dia berasal. Yang kedua, guru menampilkan papan pahlawan Indonesia. Di sini siswa diminta mengamati peta dan menebak asal daerah tokoh berdasarkan posisi gambar. Kemudian, guru menjelaskan perjuangan tiap tokoh sambil menunjukkan wilayahnya di peta. Kemudian, siswa secara bergiliran membaca nilai kepahlawanan dari kartu kecil di bawah gambar tokoh. Nah, yang terakhir, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan nilai-nilai perjuangan yang dapat diteladani. Siswa menuliskan refleksi singkat tentang pahlawan yang paling mereka kagumi. Nah, jadi melalui kegiatan ini dapat dikembangkan menjadi kuis tebak asal pahlawan atau peta interaktif kelompok, agar siswa itu lebih aktif dan semangat dalam belajar. Nah, selanjutnya dalam landasan teori pembelajaran IPS itu, media ini didasarkan pada teori konstruktivisme dari Brunner dan Piaget. Nah, menurut teori ini, siswa itu membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman langsung. Dengan melihat peta dan gambar pahlawan, siswa secara konkret mengaitkan konsep perjuangan dengan lokasi geografis di Indonesia. Selain itu, teori belajar bermakna Ausubel juga relevan karena media ini menghubungkan informasi baru, nama atau perjuangan pahlawan itu dengan pengetahuan awal siswa tentang peta Indonesia. Nah, yang terakhir ada refleksi manfaat media ini dapat membantu siswa memahami hubungan antara tokoh dan daerah asalnya secara visual, meningkatkan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap keberagaman tokoh bangsa, menumbuhkan sikap aktif dan kolaboratif karena siswa dapat berdiskusi sambil menunjukkan lokasinya di peta, serta mempermudah guru dalam menjelaskan materi yang abstrak menjadi lebih konkret dan kontekstual. Dengan demikian, penjelasan media pembelajaran IPS berjudul Papan Pahlawan Indonesia. Melalui media ini, siswa tidak hanya mengenal tokoh pahlawan dari cerita, tetapi juga memahami asal daerah, perjuangan, dan nilai-nilai teladan mereka secara nyata. Semoga media ini dapat menjadi inspirasi dalam pembelajaran IPS yang lebih menarik dan bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.